Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berbicara tentang jamasan atau memandikan keris atau wesi haji, tentu saja ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan sementara ini di bulan Muharram. Perlu kita pahamkan bahwa sebenarnya Muharram ini tidak hanya sekedar di bulan ini saja, tetapi bulan-bulan yang termasuk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram sendiri atau Rajab. Nah ya, jadi 4 bulan ini termasuk juga di antaranya Muharram. Oleh karena kebijakan dari ulama-ulama Jawa, sehingga Muharram ini diambil intisarinya. Karena kalau kita pahamkan sama-sama bahwa inti dari Muharram itu bukan tanggal 1, tetapi yang terjadi adalah tanggal 10, yang tentu saja dalam bahasa disebut Asyura. Asyura, mengapa disebut demikian? Karena mengambil hikmah. Banyak peristiwa yang terjadi di tanggal 10. Di antaranya adalah bahwa Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan istrinya Siti Hawa atau Dewi Hawa itu terjadi di tanggal 10. Nabi Idris alaihissalam itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu juga terjadi di tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh bisa terbebas dari bencana, turun dari kapal atau terkena banjir bandang dan selesai, dan umatnya atau dengan jamaahnya umatnya Nabi Nuh itu juga terjadi di tanggal 10. Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam itu dibakar oleh Raja Namrud, terbebas dari api juga di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa kalimullah alaihissalam bisa terbebas dari Raja Fir'aun, itu juga terjadi di tanggal 10. Betapa hebatnya kondisi ini karena semakin banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga tentu saja dari tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir, baik itu 29 atau 30 Muharram, orang Jawa menyatakan bahwa dikondisikan sebagai suro. Karena pada saat itu dikondisikan juga untuk berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram atau 9 dan 10 suro. Kalau tanggal 9 itu puasanya disebut Tasu'a atau hari yang ke-9, dan tanggal 10 disebut sebagai Asyura atau puasa suro. Sehingga tentu untuk supaya ngalap berkah tabarukan di bulan Muharram, sehingga bulan setelah Dzulhijjah disebut orang Jawa sebagai bulan suro. Tentu saja ini menjadi satu kondisi mengapa di bulan suro tahun 1959 ini diawali hari Jumat. Jumat ini orang Jawa menyebutnya bukan Jumat, tapi Sukro. Sukro Mangkoro. Mangkoro itu berarti mahkota. Jadi Jumat ini diperlambangkan sebagai hari yang penuh dengan mahkota. Maka disebut dengan kemarin itu hari Jumat itu Jumat Kliwon. Kliwon dalam bahasa Jawa itu sering dimaknai sebagai kasih. Kasih itu artinya orang-orang yang mendapatkan perhatian. Biasanya orang-orang Jawa, khususnya Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, itu mengkondisikan bahwa Jumat Kliwon adalah Jumat yang mengkondisikan sesuatu yang lebih daripada Jumat-Jumat yang lain. Tentu saja saya tidak ingin mempertimbangkan itu, tetapi setidaknya ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan. Ada hitungan-hitungan, bahkan sengkalannya 1959 itu biasanya hitungannya dari belakang. Ada
sengkalan yang perlu dipahamkan bahwa wali ngibadah atau wali sholat ambuko suwargo. Nah, wali itu 9, sholat itu 5, karena sholat wajib itu ada 5, ambuko itu 9, kemudian suwargo itu 1. Jadi intinya adalah bahwa di hari Jumat yang merupakan galengan tahun, kita memposisikannya adalah bahwa pada tahun ini banyak para alim yang harus senantiasa mendapatkan perhatian, khususnya bagi orang-orang yang awam. Maka tentu saja amaliyah di bulan Muharram salah satunya adalah sowan kepada orang yang alim, ulama baik yang masih sugeng, yang masih hidup ataupun yang sudah situ, yang sudah ila rafiqil a'la, yang sudah dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dikondisikan dalam 1 bulan penuh, tidak hanya sekedar tanggal 10-nya saja, tapi sowan ulama itu dari tanggal 1 sampai dengan terakhir bulan Muharram. Ada amaliyah yang lain di antaranya adalah sholat. Maka nun sewu di tanggal 10 di bulan Muharram perlu diperbanyak untuk sholat sunnah, baik tahajud, sholat tahajat atau yang lainnya. Dan berikutnya adalah bagaimana menjenguk orang yang sakit. Nah, menjenguk orang sakit ini penting di tanggal 10, kemudian mengusap kepala anak yatim. Selain itu bersedekah dan mayoran atau masak enak untuk keluarga. Dan memotong kuku supaya kondisinya lebih bisa baik. Nah, ini bisa ditemukan di kitab I'anatul Thalibin yang tentu saja bisa kita baca sama-sama. Semoga dalam amaliyah bulan Muharram ini kita mampu menjalankan ke-12-12-nya atau kesemuanya. Kalau tidak mampu ya semampunya, berapapun yang bisa kita amalkan. Tapi setidaknya kalau tidak bisa mengamalkan semua, yang jangan ditinggalkan semuanya. Kita amalkan yang kira-kira bisa. Mungkin berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Lalu bagaimana kalau tanggal 9 tidak bisa? Tentu bisa berpuasa di tanggal 10 dan tanggal 11. Kalau besok berarti di hari Sabtu dan Ahad. Kalau Sabtu tidak bisa berarti Ahad dan Senin. Tapi setidaknya di hari Ahad kita harus berpuasa. Setidaknya menghormati di hari Tasu'a dan hari Asyura. Semoga amaliyah kita di bulan Muharram ini bisa menjadikan meningkatnya derajat takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengilhami 1 tahun ini semoga lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Baik yang sudah subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bantuan dari panjenengan semuanya mendapatkan kebaikan dan mendatangkan kebaikan. Dan kita semua mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.